Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat, tak kekurangan apapun. Kali ini saya akan membawa topik satu yang sangat spesifik untuk teman-teman di dunia otomotif. Bagaimana melakukan monitoring dan controlling terhadap lantai produksi dari low pressure die casting. Kita tahu bahwa casting menghasilkan parts-parts otomotif yang banyak dibutuhkan, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Nah, mari kita lihat kondisi sekarang bagaimana lantai produksi rata-rata low pressure die casting kita di Indonesia saat ini. Secara umum, lantai produksi kita memang baik-baik saja. Mesin-mesin LPDC atau low pressure die casting ada yang beroperasi secara otomatisasi, ada juga yang masih membutuhkan banyak campur tangan atau handling manusia, misalnya pada saat charging material. Ada yang sudah menggunakan otomatis charging, ada juga yang masih menggunakan bantuan dari manusia, meski masih menggunakan forklift misalnya. Semua parameter yang ada di mesin dan diproses hanya bisa diakses dan dimonitoring dekat dengan mesin. Ya, bisa saya katakan bahwa tidak ada parameter proses yang bisa dihasilkan atau bisa dimonitoring secara real time dari office. Semua mesti dikerjakan on the spot. Memerlukan ekstra memang perhatian untuk tetap berada di lantai produksi, ya minimum supervisornya atau leadernya memang harus ada di shop floor untuk bisa mengawasi bagaimana jalannya proses produksi. Tidak mengherankan apabila pada saat terjadi problem, misalnya teman-teman saya casting itu sudah terbiasa sebagai pemadam kebakaran. Ada beberapa manufacturer memang yang sudah menerapkan sistem yang terotomatisasi, misalnya menerapkan sistem X-ray untuk melakukan inspection terhadap semua hasil proses dari casting, ya low pressure die casting mesin. Dan ini pun masih juga sekitar mesin casting dan lain sebagainya. Hasil dari inspection X-ray-nya dan segala macam itu juga masih belum bisa disaksikan langsung dari office, masih belum bisa real time. Apalagi misalnya mengharapkan dari sisi top management. Berikutnya adalah critical parameter yang seharusnya hal-hal itu tuh bisa diakses atau dimonitoring dari office, misalnya seperti temperatur molten saat ini, kemudian temperatur die saat ini, ya temperatur chambernya seperti apa, pressure-nya berapa, speed-nya berapa, kemudian ambient temperatur yang tidak kalah penting berapa. Jika misalnya ada abnormalitas terjadi dengan adanya visualisasi dashboard dan segala macamnya, ya, ataupun alarmnya, seharusnya bisa dicegah lebih awal. Dan tim office, ya, juga dilibatkan untuk ikut memikirkan setiap detiknya apa yang terjadi dan seperti apa improvement yang akan dilakukan terhadap lantai produksi dan mesin LPDC kita. Demikian halnya dengan tingkat kualitas casting proses. Hari ini kejadian-kejadian seperti porosity, ya, kemudian kejadian castingnya tidak penuh, kemudian surface defect-nya, ya, kemudian kebanyakan hanya menjadi konsumsi orang-orang lapangan saja. Beneran. Ya, termasuk misalnya kondisi trial, informasi tentang waste yang diakibatkan oleh berapa pieces yang habis untuk trial dan segala macam, itu hanya menjadi konsumsi teman-teman di lapangan terkadang, ya. Di tingkat mesin tidak tersampaikan sepenuhnya kepada top management, ya. Tidak mengherankan apabila kejadian losses dan downtime itu pada akhirnya akan menjadi satu surprise, kejutan buat top manajemen, terkadang seperti itu. Nah, kemudian semua informasi yang terkait downtime atau breakdown dari mesin, ya, kemudian kualitas dari hasil castingan kebanyakan di-keep di tingkat mesin dan fasilitasnya, ya. Hal ini membuat ketergantungan terhadap member tertentu, member tertentu yang memang mempunyai pengalaman lebih dari yang lain. Ketika member tersebut misalnya absen atau tidak ada di lapangan, maka akan terasa sekali penurunan produktivitas di lini kita LPDC, ya. Kemudian terkadang top manajemen juga mesti harus turun ke lapangan, menyaksikan langsung dan mengawasi langsung jalannya proses casting. Ya, ketika ada hal yang memang agak sedikit mengganggu, ya, kemudian bahkan beberapa top manajemen sampai tingkat direktur malah mempunyai rutinitas untuk visit ke lapangan langsung, ke mesin castingnya langsung. Ya, kelihatannya tidak bisa ditinggal. Kemudian kita bicara tentang supporting maintenance.
Supporting maintenance terhadap lini produksi juga menurut kami masih belum maksimal. Terlalu banyak proses yang sifatnya itu, actionnya itu adalah corrective maintenance yang terjadi, ya. Lifetime dari heater, insulation boardnya, coolantnya, coatingsnya seperti apa, tidak termonitoring dengan baik, ya. Dan tidak bisa diprediksi, karena semua masih dilakukan secara manual dan hanya berpusat di sekitar mesin. Seharusnya beberapa parameter yang terkait dengan proses harus bisa dimonitoring secara real time, termasuk dari office di mana semua program kerja, strategi, dan apapun itu dilakukan dengan baik di sana. Berikutnya adalah energi, ya. Energi merupakan hal yang sangat penting dan harus dikontrol dan dimonitoring selama proses casting berlangsung. Hal yang pertama dilakukan adalah memahami sepenuhnya, kalau bicara tentang energi, memahami sepenuhnya apa penyebab dari tingginya konsumsi elektrik ataupun gas yang terjadi, termasuk energy losses atau heat loss yang timbul selama proses casting berlangsung, seperti apa kondisinya. Sudah saatnya kita menerapkan satu sistem monitoring OEE terhadap lini kita LPDC, Overall Equipment Effectiveness, ya. Dilengkapi dengan tracing problem ataupun root cause-nya. Dengan demikian, kita sangat paham apa yang terjadi dari lini kita, apa penyebab dari problem yang selama ini terjadi, ya. Siapa yang berkontribusi, apakah dari produksi, ataupun dari maintenance, ataupun dari utility, ataupun dari QC, dan lain sebagainya. Dan seberapa besar kontribusi departemen ini atau teman-teman ini terhadap efektivitas lantai produksi, ya. Kemudian, berapa persen kontribusinya? Penyebab turunnya kualitas apa, ya. Kemudian berapa losses atau berapa waste, berapa pieces, berapa kilogram waste yang dihasilkan dari proses produksi. Semua itu akan bisa dipaparkan dengan satu konsep overall equipment effectiveness yang advance. Tindakan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memonitoring dan mengakses beberapa critical parameter proses dan mesin, sehingga pada akhirnya kita mempunyai bahan yang sangat baik sekali untuk melakukan continuous improvement, baik dari sisi material, method, mesin, ataupun environment-nya seperti apa, tanpa harus bergantung kepada member-member tadi atau subjektivitas orang tadi, ya. Dengan menghitung MTTR dan MTBF mesin untuk teman-teman maintenance, top manajemen bisa mengetahui kontribusinya teman-teman maintenance itu terhadap produksi seperti apa, bagaimana kelancaran proses produksi akibat dari semua effort teman-teman maintenance seperti apa. Dan nilai MTTR, MTBF yang rendah itu bukan sesuatu yang buruk, ya. Mimpi buruk buat teman-teman maintenance, justru akan menjadi salah satu peluang untuk melakukan berbagai macam project improvement di kemudian hari. Berikutnya adalah material traceability. Ini juga perlu dimonitoring untuk mengetahui berapa yang benar-benar dari raw material menjadi barang dan berapa yang menjadi waste-nya atau losses-nya. Dengan demikian maka kita tetap mempertahankan yield-nya kita semakin baik dari hari ke hari. Yang dilakukan berikutnya adalah melakukan digitalisasi aset untuk menghitung lifetime dan dengan akurat, terutama barang-barang atau spare part yang mempunyai masa life dan rutin dipakai selama proses casting. Kemudian menggabungkannya dengan actual running hours pada mesin, ya pada sensor tentunya, untuk menghindari kesalahan pencatatan jam pakai spare part. Spare part yang terpasang belum tentu punya masa pakai, hanya di tracing pada saat dia on. Nah, spare part yang terpasang di mesin, tapi mesin tersebut tidak dalam kondisi on, tidak akan mempunyai masa pakai. Ya, jadi jelas lifetime spare part atau barang yang rutin dipakai di casting akan termonitoring dengan sangat baik ketika kita melakukan digitalisasi aset. Kami memperkenalkan satu device, smart devices, VMbox, sebagai salah satu smart data logger untuk mengakuisisi beberapa critical parameter dari mesin casting. Kemudian dilengkapi dengan penambahan beberapa sensor untuk memunculkan satu sistem yang bisa memonitoring hal-hal yang dibutuhkan selama proses casting, termasuk adalah overall equipment effectiveness, beserta symptom dan root cause yang terjadi selama proses produksi. Kemudian VMbox juga
dilengkapi dengan penggunaan device barcode system ataupun RFID untuk mendaftarkan semua aset spare part ataupun bahan yang habis pakai secara digital selama proses produksi berlangsung. Ya, menghubungkan data-data tentang live spare part dengan sensor-sensor yang ada di mesin, sehingga pencatatan masa pakai atau masa sisa pakainya dapat dicatat dengan otomatis, jauh lebih akurat dibanding dengan manual entry ataupun manual reporting. Hal-hal lainnya yang menyangkut VMbox sebagai smart devices untuk melakukan kontrol, mengakuisisi data dan lantai produksi LPDC kita, silakan menghubungi kami pada kontak yang tersedia. Semoga informasi ini berguna buat kita semua. Salam digitalisasi.